Baik Bapak Ibu, selamat sore, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekaligus mempresentasikan materi kita yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang berkaitan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Jadi kesempatan kali ini hanya membahas tentang prinsip ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi mengingat kita mengantisipasi waktu kita begitu ya. Jadi saya coba share. Bentar ya Bapak Ibu. Loh kok ini? Bentar Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, nampak belum Bapak Ibu? Udah nampak, Pak. Kenapa? Ya, nampak, Pak, poin-poinnya. Loh kok Kelihatan tapi poin-poinnya belum ya, Pak? Masih di file explore. Oh, iya, Pak, masih di explore. Oke, nampak ya Bapak Ibu ya? Nampak Bapak Ibu? Iya, Pak. Nampak, Pak, nampak. Oke. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi berkaitan tentang prinsip pengembangan kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi wah, kok hitam ya Bapak Ibu ya? Jaringan di sana bagus nggak Bu jaringannya Bu?
Bagus ya. Bagus, Pak. Nampak Bapak Ibu? Nampak ya? Oke, pada materi kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi materinya ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu, kita meminimalisir waktu saja. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide yang kedua. Wah, kok begini ya? Ini kok dari dua seperti itulah, Pak. Atau mungkin ininya coba lihat lagi Pak, pencet lagi Pak. Pak lagi. Hitam nggak sana Bu penampilannya? Iya, Pak. Hitam, Pak. Kok begitu ya? Iya, nggak usah Pak. Di langsung di backspace aja. Nggak usah di subscribe. Jadi begini aja, saya bacakan aja dulu materinya, nanti kita akan diskusi gitu aja Bu ya. Mengingat waktu kita ini sudah record. Jadi pada dasarnya kurikulum operasional itu ada beberapa model, bukan model ya, kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di suatu pendidikan. Nah, sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikan kurikulum itu bermakna. Sedangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan dapat dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di suatu dan satuan pendidikan. Jadi kurikulum ini sangat penting sebagai unsur yang dapat menjadi acuan kita untuk suatu kebutuhan peserta didik di suatu pendidikan. Nah, untuk yang selanjutnya, mohon maaf saya share dulu. Ya, untuk poin yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa komponen dalam kurikulum operasional disusun untuk membantu proses berpikir dan pengembangan satuan pendidikan. Nah, di sini komponen yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik sebelumnya nampak Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan ya. Yang komponen yang pertama itu berpusat kepada peserta didik. Di sini pengertiannya pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Nah, sedangkan komponen yang kedua itu kita mengacu kepada kontekstual. Kontekstual itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja, kontekstual dan industri. Jadi kontekstual ini benar-benar benar-benar nyata, benar-benar kita lakukan sesuai dengan prosedur yang kita buat. Jadi seperti itu. Sekarang saya lanjutkan ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nampak Bapak Ibu? Oke. Komponen yang kedua itu esensial, bahwa semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas
dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada pada naskah lain. Itu fungsi dari komponen esensial. Yang selanjutnya komponen akuntabel. Akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi kalau sudah kita bermain data atau secara real begitu, jadi bisa dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Terus yang terakhir ini komponen yang terakhir itu pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagi pemangku kepentingan antara lain. Ada juga orang tua yang terlibat, organisasi, berbagai sentral, serta industri di dunia kerja untuk SMK ya. Nah, terus di bawah koordinasi dan supervisi dinas, bisa juga seperti pengawas sekolah juga termasuk salah satunya pendidikan ya. Jadi kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi seperti itu untuk beberapa prinsip prinsip pengembangan kurikulum. Nah, Bapak Ibu, kita mengulang sedikit. Ya Bapak Ibu. Saya mau refresh sedikit. Kira-kira kita masih masih ingat nggak ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Kira-kira ada yang bisa mengulang, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira apa? Untuk profil pelajar pengetahuan saya selama ikut pelatihan itu ada 6. Ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, benar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Apa suaranya apa? Kedengaran, Bu. Pak Rosan ada yang menambahkan? Ya? Bergotong royong. Yang pertama beriman dan bertakwa ya Bapak Ibu, berkebinekaan secara global ya. Terus yang ketiga kalau nggak salah apa tadi Bu Eka? Mandiri serta kreatif ya Bapak Ibu ya. Yang keenam. Dari penjelasan berikut kira-kira ada yang ingin ditanyakan kira-kira Bapak Ibu atau mungkin yang kurang jelas gitu ya, silahkan ditanyakan atau mungkin ingin menanggapi atau menyampaikan juga dipersilahkan. Halo, Bapak Ibu, kedengaran? Ya, kira-kira ada yang ingin disampaikan atau ingin ditambahkan, boleh Bu? Bu Nur Ajira ya, Nur Ajirah. Tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional pada satuan pendidikan gitu Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin ingin ditanyakan, silakan Bu. Sejauh yang saya setelah memaparkan materi yang Bapak sampaikan itu, saya cukup memahami Iya. tentang materi Bapak. Suaranya kurang jelas Bu. Mohon maaf. Jelas Pak. Ya, jelas. Apa ya? Jelas sih Bapak
Ya, mungkin Pak Rosandi ada yang ingin ditambahkan dari materi yang saya sampaikan atau apa namanya ingin mengajukan pertanyaan juga boleh. Kayaknya sekarang saya belum ada nih Pak untuk pertanyaannya Pak. Oke, belum ada ya. Sudah jelas Pak. Saya Oke, Bu Jamjani, ya Pak. atau bisa tambahkan slide lagi ya Pak. Oh begitu ya, Ya, Bu Jamjani. iya Pak. Ya, kira-kira ada yang ingin disampaikan Bu? Bisa tampilkan slide lagi Pak. Nggak ada ya, jelas ya. Oke, Bapak Ibu, karena mungkin tidak ada yang apa namanya tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin merasa sudah jelas atau gimana ya. Eh, Mungkin sampai di sini dulu apa namanya presentasi mengenai prinsip pengembangan kurikulum tadi ya, pengembang kurikulum operasional. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup sampai di sini. Eh, Pak Rosandi boleh untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Pak Rosandi silakan. Oke Pak. Sebelumnya terima kasih Pak untuk waktunya. Sebelum kita menutupi tugas kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan masing-masing supaya materi yang telah diberikan oleh Bapak Nurkolis dan Bapak Nurkolis kita dapat kita gunakan untuk pembelajaran kita di masa depan. Amin. Dimulai. Doa selesai. Amin. Saya berikan kepada Pak Nurkolis. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat kita semua dan buat orang lain ya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu Bu.